Saya suka jujur ya kalau ngeliat postingan-postingan gitu kan, atau enggak VT-VT di TikTok, di medsos yang mengatakan kita harus pajakin orang kaya harus bayar pajak lebih besar supaya ada keadilan ekonomi dan segala macamnya. Ada demo-demo menuntut orang kaya dipajakin. Nggak cuma di Indonesia, seluruh dunia, di mana-mana. Ayo pajakin orang kaya, pajakin orang kaya. Jujur saya tuh suka kayak pengen satu kasihan gitu kan, kedua juga pengen ngasih tahu bahwa sebenarnya orang kaya dan orang miskin pada umumnya itu mereka bermain di kalau analoginya sepak bola itu kayak mereka tuh bermain di liga yang berbeda gitu loh. Liganya beda, permainannya beda, gamesnya beda, aturannya pun beda banget. Jadi kamu nggak bisa berpikir bahwa orang kaya harus dipajakin lebih besar supaya terjadi keadilan, supaya negara punya uang lebih banyak untuk menyejahterakan masyarakat. Memang kalau melihat dari perspektif orang-orang pada umumnya, seolah-olah seperti itu, seolah-olah kita bisa majakin orang kaya lebih banyak supaya lebih banyak supaya pemerintah punya dana lebih banyak supaya bisa menyejahterakan masyarakat menengah dan miskin. Tapi, ini yang saya akan share di video ini. Kenapa dunia tidak bekerja seperti itu? Ada yang bilang, wah ini sistemnya rusak. Sistemnya bukan rusak. Sistemnya bukan dicurangi, bukan rusak, bukan. Tapi sistemnya memang seperti itu, memang dibuat seperti itu supaya orang kaya memang menjadi makin kaya, orang miskin tetap miskin, orang menengah, ini yang seru nih, orang menengah yang nggak tahu caranya akan jadi miskin, orang menengah yang tahu caranya jadi orang kaya, orang miskin yang tahu caranya bisa naik ke menengah dan jadi orang kaya. Ada nggak sih orang miskin yang jadi orang kaya? Jawabannya ada. Banyak. Tapi video ini bukan saya bikin dengan motivasi untuk menghilangkan kemiskinan. Kenapa? Karena secara struktur, supaya dunia berjalan saat ini dengan sistem yang ada, keberadaan orang menengah, orang miskin tetap diperlukan. Catat kata-kata saya. Tetap diperlukan. Sampai nanti pada saatnya mereka sudah tidak diperlukan, maka mereka akan hilang. Ini yang sering diomongin sama Timothy Ronald. Dan gak cuma Timothy Ronald aja. Orang-orang terkaya yang mereka tidak ada sangkut pautnya dengan politik sehingga mereka bebas ngomong apa aja, juga mengatakan hal yang sama. Makanya kenapa orang-orang seperti Robert Kiyosaki, mereka pengen orang miskin naik kelas jadi menengah, orang menengah naik kelas jadi orang kaya. Kenapa? Karena kalau tetap stay di kelas menengah dan bawah, kalian akan dipelihara, akan dibiarkan ada sampai kalian sudah tidak diperlukan. Message-nya kira-kira seperti itu. Sekarang balik lagi ke laptop. Oke, balik lagi ke topik awal. Kenapa nggak bisa majakin orang kaya seperti itu? Karena gini, pada prinsipnya pajak itu dikenakan atas pendapatan, bukan atas harta yang dimiliki. Paham ya? Misalnya, saya punya uang, anggap aja di lemari saya ada uang, atau di rekening tabungan saya deh, ada uang 1 triliun di bank, saya taruh di rekening, saya taruh di bank BCA, Bank Mandiri, saya taruh uang 1 triliun. Nah, yang pemerintah akan narik pajak itu bukan atas uang 1 triliunnya, nggak bisa. Harta 1 triliun dipajakin, nggak bisa. Tapi yang dipajakin, yang ditarik pajak, yang dikenakan pajak adalah bagaimana saya mendapatkan uang 1 triliun tersebut. Misal, saya melakukan penjualan misalnya, saya jualan anggap aja 100 triliun misalnya deh. Oke, biar angkanya bombastis, biar teringat gitu ya. Saya melakukan penjualan di bisnis saya sebesar 100 triliun. Oke. Nah, ada pajak-pajaknya tuh. Pajaknya kena tuh. Pertama ada yang namanya PPN.
Oke, PPN itu saat ini besarnya 11%. Jadi dari 100 triliun penjualan dari omset itu udah kena 11%. Jadi bayangin dari 100 triliun maka pajaknya adalah 11 triliun. Itu masuk pemerintah. Sisanya 89 triliun. Nah, itu ada pajak-pajaknya lagi tuh. Dari 89 triliun ada pajak-pajaknya lagi, sehingga nanti di akhir itu ada yang namanya keuntungan bersih, ada profit. Nah, itu kena pajak lagi. Sisanya, misalnya anggaplah dari 100 triliun omset, udah kena PPN, bayar biaya operasional, lalu kemudian anggap misalnya ada keuntungan bersih 50 triliun, anggap aja. Dari 50 triliun itu kena lagi, ada yang namanya PPh badan. Nah, misalnya nih, ini biar gampang aja ngitungnya ya. Dari 50 triliun bayar pajak lagi, misalnya jadi keuntungan bersih kan setelah pajak itu anggap aja 30 triliun deh misalnya. 30 triliun ini disimpan di rekening. Nggak bisa kena pajak lagi, nggak ada pajaknya lagi. Kalaupun ada pajak, itu taruh di rekening, itu kan dapat bunga tuh. Nah, ada tuh kena pajak dari bunganya, ada. Tapi ya dari si uang 30 triliun yang diem di rekening, itu nggak bisa kena pajak lagi. Karena itu udah jadi harta, udah jadi aset. Oke, udah jadi ya uangnya perusahaan. Itu nggak bisa kena pajak lagi. Nah, lalu kemudian, anggap aja saya sebagai pemilik perusahaannya, oke? Saya tarik dividen. Saya tarik dividen, anggap aja 11 triliun. Saya dapat dividen 11 triliun. Lalu kemudian dari penarikan dividen saya kena pajak. Pajaknya sebesar berapa? 10% pajak dividen. Saya bayarlah tuh dari 11 triliun saya bayar. Sehingga menyisakan plus minus 10 triliun di rekening saya. Begitu uang itu sudah dipajakin, ya sudah, uang itu diam di rekening saya, selesai. Gak bisa tuh, si gede dipajakin lagi tuh, dia punya 10 T loh di rekeningnya lo pajakin. Gak bisa, kenapa? Saya udah bayar pajak, selesai. Udah bayar pajak. Nah, orang kaya kayak gitu kira-kira. Oke, paham ya, kebayang ya. Itu cara main yang pertama. Cara main yang paling simple, yang polos apa adanya. Nanti saya akan cerita gimana orang kaya bisa dalam tanda petik menggunakan, ada cara-caranya supaya pajaknya nol. Saya akan ceritain ntar. Dengerin sampai habis makanya. Orang miskin, menengah, permasalahannya adalah income-nya datang terus-menerus. Dari mana? Penghasilannya datang terus-menerus. Nah, dari gaji mereka yang dibayarkan setiap awal bulan atau setiap akhir bulan, oke? Ketika dapat gaji, langsung kena pajak. Kenapa? Karena itu adalah penghasilan. Ingat ya, pajak itu dikenakan atas penghasilan atau pendapatan, oke? Bukan atas uang yang udah dimiliki. Jadi misalnya gaji 10 juta, anggap aja deh pajaknya 1 juta biar gampang ya. Pajaknya 10% biar gampang aja. Jadi gaji 10 juta, potong dulu 1 juta buat negara, 9 jutanya baru masuk kantong. Bulan depannya kayak gitu lagi, 10 juta, potong dulu pajak, 9 jutanya masuk kantong. Sehingga nanti di akhir tahun, ketika ngasih laporan SPT, ternyata selama 12 bulan udah bayar pajak 12 juta. Oke, udah bayar pajak 12 juta tuh. Sehingga ngerasa, wah kok pajaknya gede banget ya 12 juta ya. Kayak gitu kan. Nah, sedangkan orang-orang kaya, mereka bisa memilih untuk nggak bayar pajak secara legal. Mereka udah ngerti aturan mainnya. Ingat ya, jadi premisnya, fundamentalnya, pajak hanya dikenakan atas penghasilan. Oke? Kalau skenario yang pertama tadi, ceritanya adalah bisnis saya berjalan, bekerja, menghasilkan 100 triliun, itu adalah penghasilan. Oke? Income tuh. Bayar pajak tuh, ada PPN, ada operasional semuanya. Bayar tuh, ada PPh 21, POA, macam-macam lah, ada banyak banget pajak. Sehingga ada profit, kena PPh badan, final, selesai, udah jadi aset tuh, udah jadi net income, net profit after tax. Lalu kemudian saya tarik dividen, sebagai pemegang saham, saya tarik dividen, saya kena pajak dividen 10%. Itu adalah cara main yang paling simpel. Cara main yang paling gampang. Dari sisi pajak aja, itu udah beda tuh. Saya bayar 10% sekali.
Sedangkan kalau misalnya masyarakat umum yang gajian, bayarnya terus-menerus. Ya kecuali income-nya saking kecilnya, nah ini nih rahasianya nih. Income-nya saking kecilnya, mereka pendapatannya tidak kena pajak atau PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Biasanya yang UMR yang sebulan gajinya di bawah 5 juta, itu nggak kena pajak tuh. Nah, jadi orang yang miskin amat sekalian nggak kena pajak, sama kayak orang yang kaya banget sekalian. Nah, bedanya adalah gini, saya akan kasih tahu sekarang gimana caranya orang kaya tidak kena pajak. Supaya konteksnya kamu dapat, pertama, saya mention dulu nama-nama orang super kaya yang terkenal ya. Misalnya Mark Zuckerberg, Bill Gates, Donald Trump, Jeff Bezos. Kamu bisa cek di internet. Gaji mereka $1 per tahun. Kenapa $1? Karena itu adalah gaji minimum yang legal. Karena kalau gajinya 0, itu seolah-olah orang Amerika kembali ke zaman perbudakan. Nggak boleh itu. Udah ada di amandemen kesekian di undang-undang dasar mereka, tidak boleh ada perbudakan, sehingga harus digaji minimal $1 per tahun. Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, semuanya mereka digaji $1 per tahun. Artinya orang-orang ultra kaya ini mereka tidak ngarepin uang dari gaji. Mereka dapat uang dari mana? Ini adalah satu aturan main yang makanya saya bilang liganya berbeda. Mereka dapat uang itu dari hutang. Hutang. Kok bisa dari hutang? Oke, ambil contoh Elon Musk. Elon Musk tadi bekerja di Tesla, di mana lagi, di macam-macam tuh, ada SpaceX, Tesla, dan segala macam perusahaan yang dijalanin. Di X, Twitter, gajinya kan $1, nggak kena pajak. Tapi Elon Musk sebagai CEO, sebagai dirut, dia punya opsi saham. Oke, dia punya opsi saham. Kalau misalnya perusahaannya mencapai income sekian, mencapai target sekian, dia punya opsi untuk bisa mendapatkan saham dari perusahaan yang dia pimpin, yang dia dirikan. Nah, apa yang terjadi? Misalnya nih, ini contoh aja. Sekali lagi ini contoh doang. Elon Musk anggap aja dari saham dia punya kekayaan, anggap aja 100 triliun deh. 100 triliun rupiah. Oke. Nah, lalu kemudian yang Elon Musk lakukan itu adalah dia bawa ke bank. Hey bang, saya punya saham Tesla, saya punya saham X, Twitter, dan saya punya sahamnya SpaceX 100 triliun. Saya mau minjem dong 50 triliun deh. Dia mau pinjam 50 triliun. Kata banknya, oke, karena jaminanmu 100 triliun, mau minjem cuma 50 triliun, dipinjemin der. Oke. Pertanyaan saya, 50 triliun yang Elon Musk pinjam, yang dipinjam, pertanyaannya adalah, apakah itu adalah penghasilan atau bukan? Ingat, itu adalah hutang. Hutang itu bukan penghasilan, itu adalah uang cash yang dia dapat dalam bentuk hutang. Hutang itu tidak ada pajaknya, karena pajak hanya dikenakan kepada penghasilan. Hutang itu nggak ada pajaknya. Yang ada dalam hutang itu adalah, ya ada biaya provisi gitu kan, biaya asuransi ada tuh. Kalau kita ngutang ke bank tuh ada tuh biaya admin, biaya notaris, mungkin ada tuh biaya-biayanya. Tapi tidak ada pajak di sana, sehingga Elon Musk dengan skema seperti itu mereka nggak bayar pajak. Dia nggak bayar pajak karena itu utang. Nah, kamu sekarang mikir, wah skema itu bagus sekali, tidak kena pajak. Itu udah ngebedain 10% loh antara narik pajak dividen. Kalau misalnya kita bicara uang triliunan, misalnya kayak tadi 100 triliun, narik dividen itu udah pajaknya sendiri 10 triliun. Tapi kalau misalnya kayak Elon Musk, dia pakai skema seperti itu, pakai utang, dia ngutangin sahamnya, dia narik utang dengan jaminan sahamnya, dia nggak kena pajak. Itu udah beda 10T sendiri. Nah, lalu kemudian pertanyaan mungkin gini, lah tapi kalau kayak gitu yang lunasin utangnya siapa? Ya perusahaannya lah, ya kantornya lah. Seperti itu. Jadi karena dia dapat uang dari hutang, maka dia nggak kena pajak. Dan itu udah membedakan triliunan rupiah selisihnya antara mereka yang bayar pajak dan mereka yang nggak bayar pajak.
Sekarang kamu mikir gini, wah tapi kan saya bukan Elon Musk, saya kan nggak punya Tesla, saya kan nggak punya SpaceX. Gimana caranya? Saya juga nggak punya perusahaan yang kekayaannya miliaran US dollar. Gimana caranya? Ada satu instrumen yang sebenarnya ini yang digunakan oleh orang-orang super kaya, bahkan termasuk di Indonesia, di seluruh dunia, yaitu adalah apa? Properti. Makanya semua orang itu akan properti pada waktunya. Maksudnya semua orang adalah semua pengusaha sukses yang kaya raya. Mereka akan investasi properti pada waktunya. Ujung-ujungnya pasti properti. Kenapa? Karena properti, satu, membelinya bisa pakai uang orang lain. Makanya ya kalau kamu ke bank ada yang namanya KPR, kredit pemilikan rumah, bisa beli pakai uang orang lain. Kamu nggak bisa tuh datang ke bank BCA kan? Hey BCA, saya mau pinjem uang dong di bank BCA. Untuk apa? Untuk beli sahamnya BCA. Untuk beli sahamnya sendiri, nggak ada tuh. Kredit pemilikan saham sendiri, nggak ada. Padahal minjem ke BCA buat beli saham BCA, mereka nggak mau. Jadi kalau misalnya datang ke BCA untuk beli properti, oh mereka dengan senang hati, oh ada pak, ini ada KPR, bunganya juga ringan nih, fixnya cuma 2,75% setahun, nah segala macamnya. Itu enak banget. Kenapa properti? Itu yang pertama. Yang kedua, properti bisa di refinancing gampang banget. Di refinancing artinya apa? Dapat utang, oke? Dapat duit cash yang itu dibelanjain apa aja boleh, itu nggak kena pajak karena itu adalah hutang. Mau traveling, mau jalan-jalan silakan. Lalu kemudian yang bayar utangnya siapa? Ya si propertinya. Propertinya yang bayar utangnya. Ini adalah cara yang dilakukan oleh orang-orang kaya supaya mereka bisa hidup mewah, hidup sangat nyaman. Mereka nggak bayar pajak sama sekali. Semua dari hutang. Hutang, tapi yang bayar karena mereka cerdas secara finansial, mereka paham. Hutangnya yang bayarin adalah propertinya, utangnya yang bayarin adalah bisnisnya. Mereka nggak keluar duit sama sekali. Makanya yang saya bilang, gamenya berbeda. Orang menengah, orang miskin, gamenya adalah bekerja, digaji. Masalahnya dengan gaji adalah sebelum duitnya masuk kantong udah dipotong duluan di depan. Ada pajak lah, ada apalah, ada apa, BPJS, oh semuanya udah dipotong tuh di depan tuh. Orang kaya, mereka dapat uang nggak bisa dipajakin karena bukan penghasilan, itu adalah hutang. Nah, saya nggak ngajarin kamu untuk ayo kita berhutang rame-rame, gerakan hidup hutang, enggak, saya nggak kesana arahnya. Arahnya adalah satu, saya mau sedikit membuka matamu supaya kamu ngerti. Orang miskin menengah dan orang kaya, mereka dua golongan yang memainkan the game of money. Di permainan uang ini, mereka bermain dengan cara yang berbeda. Gamenya berbeda, liganya berbeda, aturan mainnya berbeda. Kalau kamu ngerasa, oh ini nggak adil, wah, ya silakan. Pertama, kamu ngerasa adil, kamu ngerasa nggak adil, tidak akan mengubah apapun. Kalaupun kamu mau mengubah, kamu harus jadi orang yang bisa mengubah kebijakan, gitu aja. Kita kerahkan people power, demo segala macam, tidak akan mengubah apapun. Percaya sama saya. Kalau ini bisa dirubah hanya dengan demo, ya udah banyak tuh yang demo dan sistem ini akan berubah. Tapi kenyataannya enggak. Pilihannya adalah kamu bermain dengan cara yang tadi saya share. Terserah kamu mau main sebagai yang mana, dua-duanya pilihan, dua-duanya bener, nggak ada masalah. Atau kamu mau denial, mengatakan nggak adil dan segala macam, tapi ya hidup akan tetap berjalan. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini. Subscribe YouTube channel ini. Thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.